Ini calon bupati yang tertunda. Calon bupati yang tertunda. Bukan calon bupati yang gagal, calon bupati tertunda. Tertunda. Kan bahwa apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Nah, jadi Bang Pian nih hibah kisahnya terdampar di sini nih kan. Iya, aku alhamdulillah terima kasih Arif bahwa hari ini nih bisa bertemu dan kami. Ulun yang terima kasih nih Bang. Ulun nih bahagia bujur ini pokoknya. kita bisa bertukar pikiran. Bagalagaan kan lambat sudah ada bagalagaan. Macam itu. Tapi bagalagaan yang agak serius lah. Jangan berarti serius tuh. Ulun jam kita melawan dia. Ya ini orang serius. Gelagaannya yang paling rame. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Yuda. Hari ini kenapa kita mulai ada hadiah? Apa kabar Firman? Kabar baik. Wadah duduk kerja nih, Aman Maji. Piannya apa kisahnya kesini nih? Kehujanan juga aja. Kehujanan. Mustahil bah. Kehujanan tadi pas ngeliat Arif berpayung di pinggir jalan ya. Terus singgahi tadinya. Iya aman. Ada kawal berpanggar hujan-hujan nih. Lawas bujur kalau terdapat pian ini. Luar Nah biasa. kawan-kawan, ini nah tokoh kita asal Kabupaten Kota Waringin Barat. Ya. Siapa Rip? Bang Haji Rahman. Iya. Ebol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya kadang sengaja tiba-tiba pas mendapat ada hujan di sini. Betul. Datang sekalinya pas kayak mengeriau. Entah kita nih musim hujan kan sudah belum Bang sebujurnya lah. Kenapa hujan nih kok macam nggak ada normal kelihatannya? Entah Harusnya ini musim panas kan musim hujan kira-kira nih sebujurnya. sebujur tuh sudah masuk para kamun ber tuh. Tapi Agustus nih lah tuh. Ini Agustus. Parak November biasanya hujan dulu lah. Iya, pokoknya barber. Kan ada lagunya kalau November rain. Ini baru Agustus sudah hujan hari semalam hujan juga lo lihat kan? Tapi lagi rame kalau ini lagi hujan-hujan kalau ini banyak yang apa yang orang berpengantenan kemarin. Iya. Nah, Bujur. Bukan. abis tuh pulang orang berpengantenan kan Musimnya lagi musim kawin. pencoblosan. Musim handak pencoblosan. Nah, bujur lo sama Musim lo. handaknya. Kan pencoblosan yang sudah kawin. Ya, Nah, pencoblosan sah. satunya. Tapi anak pencoblosan satunya ini Iya. berapa bulan lagi ya? Dua bulan lagi lah. Dia Berarti ada waktunya mencoblos tuh. 27 November. 27 November. Ini sekarang apa Bang? Agustus, September, Oktober. Oh, kada kerasa. 2 bulan lagi. Setanganan lah. 2 bulan, 3 bulan masih. Nah, kemarin Lumayan. ini tapi lu pian ada di sini nah. Iya. Pian ini cak di Jakarta kali Iya. dia nak menemui. Ya. Ulun ini sebentar lagi aja Bang di Jakarta habis sudah waktunya. Iya, 1 Oktober diganti orang sudah. Mau pas hari kesaktian Pancasila. Iya, jadi 1 Oktober ganti orang aku nih. Oh. Jadi sebentar lagi betul enggak, cuma jangan ragu mah. Berarti lu nih si sompat guring di rumah. Sama. Nah, berhubung pian dirancang di Jakarta kemarin itu tuh kan rame lo hubungan mahasiswa, artis, luar biasa. influencer, Luar biasa. mendemo Luar biasa. DPR Luar gara-gara apa hendak menganulir putusan MK Betul. nomor 60 tahun 70. Betul. Nah, mendengar kisah kita di daerah nih ya, Betul. Iya. Betul. Mumpung ada Betul. 60. ya. Jadi memang rame Pang lah. Jadi bahwa hal di luar dugaan Ya, bahwa Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang model itu tuh luar dugaan. Bang Yuda. Jadi memang bayangkan coba yang seharusnya pemilu itu dalam tanda kutip, misal contoh nih di Kobar nih, pilkadanya harus 6 kursi. Tiba-tiba totak jadi sebelah malah 3 itu kan hebat. ya. Jadi 10%. Nah, itu kan menandakan bahwa apa? Bahkan gabungan partai di Kobar nih pernah kami mencoba menghitungnya tuh. Satu partai ditambah partai tidak ada kursinya pun sudah bisa duduk. Sudah bisa mengusung calon. Nah, itu kan luar biasa hebatnya bagi aku tuh. Jadi putusan MK nih luar biasa. Wajar kalau yang namanya putusan politik itu yang menolaknya orang politik. Oh iyalah. Kan itu. Masalah. Karena politik ini kan untung rugi. Iya. Untung rugi. Iya, Jadi- masalahnya kemarin itu kan bubuhan yang karena dapat kursi nih. Ya. Kesempatan bergabung Kalau walaupun kesempatan kau mau usung, kau mau usung. Kau mau usung. Artinya ada angin segar nih lah bagi perubahan politik yang hanyar nih lah. betul, Gila. betul. Cuma kemarin itu kayak Jerpian tadi kan. Waduh, Kebijakan politik nyaman bagi suatu pihak belum tentu nyaman. bagi Ya. satu pihak yang lain kan. Betul. Lalu hendak ada upaya gasan
gasan apa kisahnya ini kalau diakal-akali Ya, menjerat kita Indonesia. Pengakalan lah bahasanya itu. Iya. Tapi sebujurnya kalau ulun memandang tuh lah, kalau kita nih memang bernegara yang baik tuh bagai kira lah sebujurnya tuh. Apa sih selama ini kan kita ini patuh kan dengan putusan MK. Ya. Kalimatnya kan bahasanya final mengikat. Gitu. Jujur. Kenapa aja ada ketika putusan MK yang begitu kok artinya tuh macamnya kita harus protes gitu, menolaknya dan segala macam. Aku kadang berpikir tuh, Rip. Udah kadang mikir aku tuh. Yang lain putusan-putusan MK biasa-biasa aja. Diterima aja. Diterima aja. Itu tadi bahasa Pian tadi itu kan nyaman, ada yang menerimanya, ada yang kada nyaman menerimanya kan. Ibaratnya kayak Pian ya lah misalnya, ini menyamani ulun. Iya. Pian kada terima kan? Atau Pian nyaman kesan Pian. Iya. Anjir aman nih kayak. Gitu jadinya. Senang, apa namanya, susah kita melihat orang senang kan? Iya. Gitu. Tipikal lah itulah. Jadi kalau ulun melihatnya itu ya, tapi sebetulnya kalau kita berkaca ke belakang-belakangnya kan, berpikir bahwa semua putusan MK dulu aman-aman aja, Ya. nggak ada masalah. Lihat tuh baru yang sekali ini aja bergejolak, tapi pada akhirnya bahwa sampai tanggal 29 tadi kan diterapkan keputusan itu ternyata. Jadi keputusannya diterapkan gitu. Pokoknya tetap pakai yang punya Tetap MK. pakai MK. Alhamdulillah. Itu semuanya berarti menghormati konstitusi. Wih, ini gorengan dulu. Haji diminum dulu. Aku yang hebat nih dari mana ada cucurnya lihat. Dapat di mana dia? Ada cucur. Ada cucur. Cucurnya ini. Ini Madura banget loh. Ada kocor jadi. Kocor-kocor. Pokoknya bilangnya ada orang berkawinan, ada di muka biasanya. Biasanya mun beda keramaian, jangan orang Madura beda. Seraba bisa Pian dibahas. Dari bahasa Trengen. Sidin tuh membisiki ulun calon duta jadinya. Kisahnya kehendak hati. Rupanya presidennya gagal. Bisa jawabnya jadi duta besar. Presidennya gagal. Duta besar seluruh. Sulung Kelambul. Presiden besar Sulung Kelambul. Bisa juga. Sambil dingin sama aku. Minum. Belum bercucuk kayak Pian. Belum ngopi aja nah. Biar ngopi lah. Kalau ini patah mantam es. Dingin nih bah. Hari Terpaksa. dingin ini. Batu kita mantam es. Pian tuh juga kenapa? Tumben biasanya es. Kada bah. Harinya dingin. Menghangatkan. Nah, lanjutin tadi Ji. Rame ya kisah harian. Nah, ibaratnya Bang siapa nih? Waktu pas kejadian orang datang ke kantor DPR kemarin tuh, Pian siapa kisahnya? Ulun nggak ada di situ. Ulun nggak ada. Kita cuma memantau aja. Yang disasapnya kan gedung DPR aja. Misalnya. Dan DPD kan? ini apa? Cuma mendengarkan kisahnya aja. Karena DPD ini kan nampaknya tuh dengan putusan itu tuh kan tidak ada bergesekan berat lah, yang itu bahasanya. Yang bergesekan berat ini kan partai politik, ulun lihat tuh kan. Karena ini kan bahasa ulun tuh putusan MK ini termasuk mengganggu rumah tangga orang benih. Sebujurnya tuh kesimpulannya kalau ulun melihat tuh. Bayangkan orang sudah buat keputusan ini begini mau usung ini tiba-tiba bubuhan partai yang sisa-sisa dikikih-kikih dikumpul-kumpul ini bisa mengusung juga. Kan pada akhirnya merusak apa ya strategi orang kira-kira bahasa itu kan itu caranya tuh. Tapi ini ada yang harus ulun takutnya aja lah. Ini sekedar pemikiran orang awam aja lah. Kita ini kan negara demokrasi kalau. Nah, amun hendak menerapkan demokrasi itu terapkanlah sedemokrasi mungkin. Misalnya nih. Ulun kayak kemarin itu kan ibaratkan amun baju kemeja tuh hendak digulung kah, hendak ditatak tuh sampai kemeja kan. Nah, cuma kenapa kita ini kadang-kadang mengartikan demokrasi ini karena gagasan rakyat tapi gagasan kepentingan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu kayak hibang biasanya Ji. Ya mungkin kada di Indonesia aja sih ulun rasakan. Semua lah ya. Tapi di balik itu ulun rasa masih ada lah apa namanya hatinya. Ada semua pang kayak kira-kira macam itu tuh. Jadi kalau bicara keuntungan politik tuh mungkin memang politik ini dipakai untuk apa ya? Menyamani kepentingan sekelompok orang misalnya. Itu boleh jadi. Tapi ya ulun perhatikan memang tanpa politik pun negara ini karena aturannya. Nah, jadi politik nih tergantung siapa memegangnya, Mang. Siapa memegangnya. Mau dibawanya nyaman, negara ini bisa jadi nyaman. Kalau dibawanya setengah nyaman, setengah sulit, bisa dibuatnya. Kalau nggak diuyuhinya sama sekali pun bisa juga, belum rasa. Karena pemegangnya mereka kan. Iyalah. Pegang kendali. Nah, ini nih ada keterkaitan juga. Ini kan lagi rame musim-musim pilkada ini. Ulun menyebutnya politik kekuasaan. Jadi politik ditambah kekuasaan. Jadi setelah politik ini untuk menguasai.
Kan begitu bahasanya. Yang dikuasai ini semua aspek gitu. Namanya sudah berkuasa nih kan apapun lah. Dia bisa mengaturnya, dia bisa menambah mengurangkannya. Itulah istilah dalam kekuasaan. Tulus rasa begitu, Bang. Tapi logikanya kan kayak digilah. Ini orang-orang politik yang ada di Senayan sana, kan ambil perbandingan lah dari berapa juta rakyat Indonesia nih, 300 juta rakyat Indonesia. Nah, kenapa orang-orang yang ibaratnya nih mengeluarkan kebijakan, statement atau apalah itu tuh, kadang-kadang tuh malah kadang mau pro rakyat, padahal buahnya nih waktu pas lagi pemilu kan buahnya minta suara dari rakyat. Tapi pas sudah duduk, ya pengambil keputusan ini, kebijakan yang disampaikannya itu, kayaknya tuh mulah bergagaru kepala. Iya. Nah, ini langsung ada pesannya, Rep. Merasa banget. Kalau Ulun tuh begini menilainya. Jelas suatu putusan, peraturan, hukum, undang-undang tuh bagi Ulun tuh dalam prospek menerimanya nih, dia pasti akan belah dua. Ada yang mengatakan mungkin itu bagus, ada yang mengatakan itu kada. Jadi prospek tergantung orang memandangnya. Ulun tidak mau mengambil contoh di Indonesia. Ulun mengambil contoh di Arab nih, Rip. Contoh di Arab. Di Arab itu, kalau kita naik mobil, dipasang kamera. Pasang kamera di setiap sekian kilo. Bila lebih daripada 80 atau 100 sesuai dengan daya kamera itu mancar, jelas. Misalnya nih kan. Oke. Nah, lalu tidak berapa lama setelah dia melanggar, SMS datang masuk atau WA bentuknya. Syaratnya langsung. Bahwa jika melanggar kena denda 300 real ya. Berarti 300 itu sejuta 200 lah. Juta 200 orang. Memang aku sering bertanya ke supir segala macam tuh. Mereka mengeluh, protes, wah berbayar segala macam. Tetapi dengan adanya denda itu, apa yang terjadi? Dulu ugal-ugalan kecelakaan sering terjadi. Gitu. Kecelakaan paling sering terjadi, kematiannya tinggi. Mereka tidak disiplin, belok kanan, belok kiri dia suka-suka. Nah sekarang dengan ada peraturan yang ditegakkan tuh, artinya memang ada satu yang memberatkan, tetapi pada akhirnya tuh ada satu yang lurus. Jadi ada satu yang dinaikkan, ada satu yang dikurangi. Mudaratnya itu berkurang. Nah begitu aku melihatnya hukum di Indonesia pun sama, Bang. Bahwa ketika sesuatu tuh diputuskan, mungkin bagi rakyat kecil, misalnya membebankan. Borak bujur. Tapi ujar sebagian mereka menengah ke atas nyaman. Tapi ada suatu yang ingin tujuan dicapai gitu. Contoh misalnya, kita dulu bicara yang cipta kerja tuh kan? Cipta kerja. Kan gaduh kan? Omnibus Law. Bayangkan segini loh, Bang. Ulun memilikinya tuh. Itu berbagai macam nih caranya nih. Di situ nampak menikin yang rendah, menyamani yang duit. Kira-kira begitu. Tapi mungkin ada hikmahnya tuh bagi Ulun tuh apa coba? Kemudahan berusaha itu kan akhirnya membuka jaringan yang mungkin belum terasa. Mudahnya orang NIB, nomor induk berusaha ternyata mudah sedikit, orang kan. Jadi ku perhatikan bahwa memang hukum nih kalau dilihat sebelah dia tuh menyamani, tapi di sebelah satu sisi pasti ada yang tidak menyamani. Macam biasa. Tuh melihat segala sesuatu tuh jangan melihat dari kayak ini jalan misalnya nih. Sisinya banyak. Kamu hendak lihat tuh dari atas. Dari atas boleh, dari pinggir boleh. Ditilik padahal isinya. Jadi itu aku mengamatinya tuh kamu. Jadi bahwa itulah memang bahasanya itu ada pro rakyat, ada tidak pro rakyat gitu. Nah itu Bang, aku memandangnya seperti itu. Lawan Rep nih, lagi rame-rame pemilu, kesahnya beliau ini lah. Ulun dah ngarapian nih mencalon apa kesahnya nih teh? Bekesah balun nih, ulun beringatnya. Aku ini calon bupati yang tertunda. Calon bupati yang tertunda. Terdelay lu macam kayak sama. Bukan calon bupati yang gagal, calon bupati tertunda. Tertunda. Hati-hati tuh. Kalimat itu tertunda. Bupati tertunda. Hati handak Bang Arif, Bang Yuda, tapi Ulun terus terang aja agak gugup majunya.
Woi, kenapa? Duit. Kemampuan duit. Wah. Merendah masih Duitnya tak isi. Wah. Mampu. Aku menganggap kalau dengan cara yang kita lalui tadi Pileg itu, mampu aku. Agak berat kayak saya karena mampu kan Berat. Ini pakai sah. Berat bagi aku macam ini. Belajar dengan pemilu legislatif 2024 itu tadi itu. Itu gambaran bahwa masyarakat itu bagi aku, ini penilaian aku nih. Aku nggak mau menilai orang lain. Terserah orang nilai apa. Penilaian aku, masyarakat itu separohnya tidak memerlukan pemimpin dia. Apa yang diperlukan? Perlukannya apa? Dia yang mana memberi hari itu, yang mana memperhatikan di hari itu pencoblosan itu, yang mana yang memberikan sesuatu yang disenangi masyarakat, itu yang dipilihnya. Oh, memberi cinta. Yang mana ada cintanya? Cintanya. Aku meyakini itu. Aku meyakini itu. Tapi mudah-mudahan lah. Aku mudah-mudahan apa namanya itu ujar aku nih tadi nih Panderan Ulun ini salah. Tapi hatiku mengatakan masih itu. Masih itu. Gitu ujar orang dulu. Mau kena macam dulu tuh itu dulu. Dulu orang mencari pemimpin, mencari yang dekat masyarakat, mencari yang turun ke lapangan. Sekarang enggak kepikir. Separuh bagi aku enggak lagi. Berarti pas bang apa jar ulun tuh orang tuh wah ini mencari cintanya cinta. Walaupun kita gombal lah. Cinta gombal. Cinta. Yang penting cinta dulu ya. Cinta. Tapi Ji, masih ada keharapan nih lah. Ini walaupun masih banyak nih yang suka cinta gombal. Yang wujud-wujud cinta sejati itu ada kan? Jadi begini bang. Ulun berbicara itu, Bu Pander tadi itu tidak berdasarkan pendapat sebetulnya. Ulun punya 2 survei. Jadi habis pemilu tuh Ulun melakukan survei. Ada 2 survei yang Ulun baca terhadap pilkada Kobar nih, terhadap pemilihan di Kobar. Apa yang Ulun baca? Satu bahwa 47% menjawab di survei nih, 47% menjawab bahwa akan memilih yang mana memberi cintanya itu tadi. Memberi cinta. 47%. 47%. Separuh. Tapi kan masih ada 53. Oke. 53%. Dari 53 tuh hanya 3% yang ditanya pian memilih itu harus diberi ke kada. Pokoknya yang menolak diberi itu hanya mengatakan 3% saja. 50%-nya yang berbahaya lagi nih. Apalagi nih? 50%, sisanya 5% nih. Apa 50%-nya? 50% itu bunyinya mengambil cintanya, tapi belum tentu memilih orang. Bahaya bang nih bang. Iya. Jadi pemilu nih sebetulnya kalau tahu yang mana 47% tadi yang mau ngambil ketahuinya orangnya pasti tuh itu tepat sasaran. Itu cagar manang 47%. Amunnya 3% nih ya wajar lah. 3%. Memang itu sewajarnya. Ya kada mau. Tapi yang 50% ini ambilnya. Tapi belum tentu mencucuk. 50% mau walu. 50% mau walu. Barbar berarti. Indonesia. Itu bahaya. Barbar berarti. Artinya apa? Kesimpulan kita adalah 97% bang harus keluar. Harus ada cintanya. Harus ada pemberiannya, harus ada wadah cucurnya nih. Iya, dimakan dulu jadi cucur tuh. Dimakan dulu ada itu caranya tuh. Jadi lu rasa harus ada cucurnya 97%. Artinya kalau masyarakat Kobar nih pemilihnya 150.000, 93% itu cuma 5.000 orang. 145.000 harus ada cintanya. Wakulah, karena mampu kita. Mampu. Dengan kondisi kayak maka daripada itu menimbang itu kada sanggup ulun. Kalaupun ada partai yang mengusung ataupun mungkin partai yang ulun yang mau mungkin ikut ke situ, misalnya tuh kada mampu. Kalau dengan sistem bahasa macam itu tadi. Misalnya ini 4 partai misalnya, Kepian misalnya 4 partai apa partai A misalnya kan, itu tetap keluar cintanya juga lagi. Mungkin bisa jadi. Iyalah. Ulun meyakini bisa jadi. Bahkan sekarang ini menurut ulun bang,
sudah karena apa ya? Sudah tidak lagi ulun perhatikan itu. Ulun contoh membela partai A, ketua partai A misalnya. Saat pemilu ini belum tentu ulun yang diusung. Coba kita lihat berita. Ayo, banyaknya luar biasa. Banyak kalau yang luar biasa coba hitung. Sudah ketua partainya. Ini yang terbaru aku baca berita tadi pagi. Bupati Kendal. Yang biak itu. Ya. Dia di Partai Golkar, misalnya kan? Iya. Ternyata partai pun tidak mengusung. Lah. Iya kan? Ya kada usah jauh-jauh lah. Yang kemarin sempat berpolemik kan Bu Airin lah. Ya. Bu Airin kada terusung di wadahnya seorang. Sempat di Banjarmasin. Yang rame heboh. Tapi akhirnya terusung juga adingnya Bang apa namanya tuh Hasnur. Nah kan gitu. Nah jadi ternyata berisi partai pun belum tentu juga diusung orang. Cuma itu. Bisa jadi partai orang yang mau usung. Cuma itu kan kira-kira kan. Jadi intinya ini menurut banyak lah pencerahan-pencerahan yang sampaikan tadi. Nah, ini kesimpulan dulu sementara lah. Bujur atau kada, mohon dikoreksi. Kepentingan aja lah ini ditujui dari ulun rasa keberadaan partai dan berpolitiknya partai itu di Indonesia ini nih. Mungkin ada hitung-hitungannya semua. Nah, mungkin kalau mau usung ulun belum tentu menang. Berarti hanya untung rugi lah. Hitung, maksudnya menghitung menang kalahnya. Bukan untung ruginya, menang kalahnya aja. Menang kalahnya. Menghitung kalahnya aja. Mungkin mau usung Arif menang, mau usung Kerahman ini belum tentu menang. Baik bariakan ke orang, kira-kira kan gitu caranya. Suaranya lah. Untung menang kalahnya, belum rasa gitu. Kalau untung duitnya belum rasa kada apa kira-kira. Cuman kalau menghitung menang kalahnya rasanya iya. Jadi kembali ke pertanyaan Pianta itu, kenapa ulun? Pertama, sekali lagi itu tadi ulun ini adalah calon bupati tertunda sebetulnya. Nah, tertunda, jadi bukan gagal tertunda. Jadi selama pian tertunda nih, apa yang pengen gawe? Sedang ulun ini aku dari insyaallah menghabiskan masa jabatan 1 Oktober. Siap. Berarti ini sampai Agustus, September habis sudah. Oktober berarti habis. Sebulan lagi menjabat nih. Itu, Sebulan ini masih ada agenda kantor masih. Tapi ya aku sih tidak risau karena kan kursi jabatan DPD ku ini kan digantikan Dr. Erni. Aman aja kan, aman aja. Ruangan pun tidak berganti. Fotoku, bajuku, selawarku di situ masih dalam ruangan. Masih ku tinggal di ruangan situ lah. Jadi tidak berganti apa. Istilahnya tuh gitu. Jadi fotoku tuh walaupun dulunya taruh di luar masuk ke dalam. Bersimpan di dalam. Nah, ini kan mungkin banyak juga kawan-kawan yang di sana juga di mana-mana tuh masih belum paham. Ya. Kerjanya DPD ini apa? Jadi DPD RI itu Bang, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi kita ini punya lembaga negara yang di legislatif itu ada 3. Satu namanya MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, gabungan sidak DPR dengan DPD. DPD ini totalnya 136 orang. Kok bisa 136? Hitungannya seprovinsinya 4 ikung. 4 ikung diambil suara terbanyak. Jadi 4 orang per 1 provinsi. Nah, provinsi kita ini jumlahnya berapa? Ada 36 misalnya. Jadi dikalikan 4 berarti sudah 136 orang. Nah, jadi itu mewakili tiap provinsi. Nah, dulu kan DPD ini kan tidak dilombakan. Ditunjuk dulu. Tunjuk langsung. Jenderal Seko, ketua ini pengusaha ini, pokoknya sesama dia mah. Betul tunjukkan tuh. Gitu dari partai ini. Nah, jadi utusan daerah namanya dulu. Nah, ada DPR. DPR totalnya 750 lebih di total. Anggota MPR ini ada 900 kurang sedikit. 800 lebih lah jumlahnya. Itu. Jadi 3 lembaga negara. Kalau MPR ini mewadahi seluruh antara DPD DPR, kalau DPR ini fungsinya jelas 3, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi legislasi atau undang-undang. Kalau di DPD ini hanya ada 2 mah fungsinya, fungsi legislasi dan pengawasan mah. Jadi tidak ada fungsi anggaran. Fungsi legislasi itu apa dan itu apa aja? Legislasi itu begini. Undang-undang itu, legislasi itu disebut dengan urusannya terkait dengan penyusunan undang-undang. Penyusunan undang-undang. Jadi legislasi itu tadi, contoh misalnya, negara Indonesia nih
pulaunya 1000 lebih, tapi tidak ada aturan pengatur tentang undang-undang kepulauan. Misalnya batas pulau tuh di mana, habis itu yang dinamakan pulau tuh apa saja, mana saja pulaunya nama masuk dalam kepulauan tuh, kepulauan diatur oleh siapa, menjadi tanggung jawab siapa segala macam, itu tidak ada undang-undang itu. Misalnya diusulkanlah boleh DPR mengusulkan, boleh DPD RI mengusulkan, membuat apa namanya rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang ini dibahas berdasarkan fungsinya masing-masing. Kalau di DPD RI itu ada namanya PPUU, namanya Panitia Perancang Undang-Undang. Jadi 32 orang tuh di situ, orang-orang pintar, ahli-ahli, yang sarjana-sarjana, yang serius-serius. Jadi dia merancang di situ apa saja. Bahkan bisa mengusulkan perubahan undang-undang. Undang-undang sudah ada, dirubah. Ya. Nah, seperti itu. Nah, DPR sama fungsinya juga. Dasarnya adalah sama-sama membuat kajian akademik dulu. Diperlukan kada, sudah darurat belum, perlu tidak dan segala macamnya. Sudah dia rapi boleh dibuat. Misalnya itu tadi DPD menyusun satu pasal pembukaan, pasal 1, pasal 2, pasal 3. DPR mungkin menyusun judul yang lain misalnya. Kena ditemukan kedua-duanya. Nah, bahwa DPD RI mengusulkan kepada DPR bersama MPR untuk melakukan pembahasan undang-undang ini. Lalu kita usulkan masuklah yang namanya dalam apa namanya tuh prioritas itu tadi, macam itu masuk di situ. Nah, tugas itulah yang dilakukan DPD itu, Bang. Nah, yang kedua DPD punya tugas mengawasi. Sama dia pengawasan. Kemana dia ngawasi? Turun ke lapangan. Habis itu mengambil aspirasi masyarakat. Tapi dia sebenarnya lebih tidak kepada masyarakat, kepada kepemerintahan. Contoh misalnya yang lembaga vertikal, Kemenkumham, misalnya itu kan ada apa di sini? Imigrasi, penjara. Di sini kan adalah habis itu kesehatan, Kementerian Kesehatan nih misalnya ada KKP, nih kantor kesehatan pelabuhan, kan? Nah, itu kan vertikal. Ada kejaksaan, dia kan vertikal, kementeriannya sana langsung. Ada apa lagi yang vertikal? Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kan dia setara dengan bupati. Dia induknya di Jakarta. Nah, kita ke situ minta pendapat, saran dan masukan. DPR kan beda. Dia datang kepada rakyat, mengumpulkan aspirasi masyarakat, kumpul turun ke lapangan, mengumpulkan, menghimpun. Di mana menemukan kisahnya tadi nih hasil pertemuan dengan pemerintah dengan masyarakat tadi di rapat paripurna. Nah, kisahnya itu salah satu contoh yang yang 4 pian susun nih. Yang dari usulan buan DPD itu apa? Undang-undang haji. Nah, aku undang-undang haji pernah. Habis itu undang-undang apa namanya itu sistem keolahragaan nasional. Nah, itu apa tuh? Ada namanya SKN, namanya sistem keolahragaan nasional. Jadi bayangkan coba undang-undang kita nih. Aku tuh harus katakan ini. Undang-undang kita nih berubahnya puluhan tahun. Padahal sudah kada relevan. Contoh undang-undang haji itu, Bang. Undang-undang haji itu tahunnya 90-an, tahun 90-an pertama. Dirubahnya ke 2008-an. 2000-an. Habis itu baru dirubah lagi 2019. Bayangkan. Pasanya berapa coba? 10 tahun. Padahal sudah tidak sama lagi kondisi dan keadaan kan, gitu. Contoh yang sudah kada relevan tuh apa yang pas kemarin pengen ubah gitu? Contoh begini. Misalnya jumlah umat Islam. Jadi gini, negara Arab itu kan membuat aturan kan jumlah kuota haji Indonesia itu dunia itu 1/1000 umat Islamnya. Umat Islamnya di negara itulah. Kalau di Indonesia ini 300 juta, berarti orang Islamnya 300 juta, berarti jumlah jemaah hajinya 1/1000-nya adalah 300.000. 300.000. Kalau di Pakistan itu di Bangladesh itu 2 miliar orangnya, berarti ada 2 juta. 1/1000-nya yang harus berangkat haji. Yang tulak nih. Kuotanya tadi. Nah, Indonesia kan enggak. Dari dulu angkanya enggak berubah. 150.000. 160.000. Katanya kita 1/1000. Tapi kada diubah. Nah, sekarang sudah dirubah. Orang Islam di Indonesia itu dihitungnya hanya 221 juta. Itu pun masih kurang kan kalau dihitung. Nah, makanya sekarang jumlah jemaah haji Indonesia itu 221.000.
Oh, gitu. Berarti Gitu itu yang lagi rubah soal yang lagi gaduh sekarang ini kan, yang lagi ribut. Iya. Ada apa namanya nih? Pansusnya nih. Pansus. Iya. Ribut. Artinya jumlah itu bisa fluktuatif lah tergantung. Seharusnya berdasarkan undang-undang tuh kita mengunci itu harusnya fluktuatif, tetapi tidak bisa. Negara harus memutuskan berdasarkan keuangan negara. Kenapa? Karena undang-undang haji ini berkaitan dengan keuangan negara. Haji kita ini subsidi loh Bang Arif, Bang Yuda. Hah? Subsidi besar loh. Subsidi loh. Oh. Harga haji reguler tuh harusnya tuh 100 sampai 110 juta per orang. Per orang. Harusnya. Nah, yang sekarang nih? Harusnya. Anggaplah 100 juta saja harga haji itu. Harusnya. Karena ada subsidi negara, ada subsidi uang, ada subsidi pengembangan uang jemaah. Itu harga jemaah haji kan sekarang kan hanya 45 sampai 50 saja. Separuh. Parah lah. Separuh. Bayangkan berapa subsidinya nih. Berarti Bang. Besar. Berarti itu kita harus terima kasih juga lawan pemerintah tuh. Ada. Iya, Ada. kebijakannya bagus. Iya. Kita kan terima makanya. kasih. Tapi yang kayak gini nih banyak udah pada paham. Oh. Ya, nah makanya kita jelaskan. Iya, nah itu. Pernah mendengar lah Bubuhan Pian kalau harga haji itu 100 juta. Belum pernah. Yang dengar kan pelunasan ditetapkan 40 juta Ya. sekian. Ya. Itu pada saat sudah ada subsidi negara, Iya. ada bunga duit, ada hasil memutarkan duit jemaah, ada bunga duit belakang subsidi ke depan. Nah itu, jadi 50, separuh Indonesia nih disubsidi itu. Kalau sampai 90, bayangkan tahun ini naik dari 40 ke 45 saja, berapa yang menunda? Puluhan ribu. Iya. Indonesia nih. Bagaimana kalau sampai harga sebujur-bujurnya tuh? Siapa yang tulak udah nih? Tulak ya. Yang saya itu jadi masih berat, handak Kita kayu aja kita. dia Bang, macam seorang Iya kan? Haji Yuda. Ya. Kalau bisa tuh HM, Haji Ya. Muhammad Yuda. Iya. Benar, itu betas mia hampir. Sembelih kambing dia. Jadi kan saingan jolong beliau ini. Haji Yuda, Haji Muhammad Rahman. Ya, ulun nih dengan beliau nih lah, dengan Bang Rahman nih, ulun terkajut juga. Semalam ulun melihat story beliau nih ada di Arab. Timbul-timbul hari ini nih ada di wadah kita. Pikir kerampian kayak apa beliau nih? Pakai karpet ajaib. Banyak Bang, sebetulnya di DPD itu banyak yang dirubah, banyak yang diusulkan. Nah, itu bentuk undang-undang tuh, Ya. bentuk undang-undang. Ada usulan-usulan kita yang terjadi di Kobar, di Kalteng. Ada, aku merasakan itu. Contoh, Ya. suatu hari Menteri Kesehatan Arab Saudi mengirim surat ke Menteri Kesehatan Indonesia. Waktu itu Ibu Menterinya Nila El Muluk namanya. Oh, Ibu Nila Muluk. Oke. Ya. Isi suratnya itu bahwa memerintahkan kepada seluruh masyarakat dunia yang mau pergi ke Arab Saudi. Ini contoh kecilnya. Wajib melakukan vaksin meningitis. Ya, oke. Vaksin. Wah, gaduh. Pesawat membuat aturan bila mana tidak ada vaksin meningitis tidak terbang. Kalau boleh naik. Iya, boleh terbang. Yang kemarin. rambut. Ini baru nih, padahal aturan sudah lama tuh. Iya, tapi Sudah lama. jawab berapa waktu lalu tuh? Nah, ini ceritanya, Tumbur nggak bisa berangkat, terbang, terguling. Itu rugi besar, travel tuh. Lalu gini, nah negara Indonesia nih mau menerapkan suntik vaksin, nggak apa-apa, tapi tidak mempersiapkan infrastruktur dengan barang suntiknya nih. Kadada, suntikannya kadada, wadahnya kadada. Oke. Akhirnya hal itu dilakukan oleh bukan dinas kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan. KKP. Lah sekarang pertanyaanku, Kalimantan Tengah nih, KKP-nya hanya ada 3. Palangkaraya sebiji, Sampit sebiji, Pangkalan Bun saat itu belum ada. Tapi diulahlah di depan kantor camat Kumai itu. Ya. Membantu namanya, KKP pembantu. Barangnya ngos-ngosan, yang mau berangkat nggak bisa. Oke, nggak bisa. Akhirnya apa? Aku langsung mengusulkan rapat dengan kawan-kawan di DPD. Mari kita undang Bu Menteri, kita rapat bersama beliau memutuskan masalah ini, gitu.
Rapat beliau datang, intinya aku nyampaikan gini, Bu, Ibu, kami nggak keberatan dengan perintah Ibu bahwa takut pandemik terhadap sakit meningitis ini. Orang meningitis ini kan jadi pernah melihat lah di YouTube, aku pernah radang melihat selaput otak. ya itu jadi biak lagi, jadi bego itu akhirnya. Ya. Maaf itu. Jadi barangnya itu orangnya jadi sakit, kayak apa sakitnya, Pak? Mulai kayak pikun-pikun macam itulah. Nah, sakit lah. Garing. Sakitnya lumpuh dan segala macam. Oh, Iya, lumpuh. Lalu kami nggak apa-apa, tapi Ibu siapin dong infrastrukturnya, kasih dong obatnya, perbanyak dong. Saran kami yang paling real, Bu, bahwa ini sudah harus dikerjakan oleh klinik swasta. Nah, klinik swasta dengan syarat, misalnya nanti dokternya harus ada sertifikat vaksinologinya, Ya. kliniknya harus disurvei oleh KKP, diberi izin per setiap tahun, dievaluasi. Gitu. Ditunjuk mungkin di setiap kabupaten yang mengusulkan, seperti itu kan. Wah, ini jadi bahasan berat ini, Pak, tapi kita mendesak itu dan akhirnya oleh Kementerian Kesehatan itu diizinkan, Pak. Dibuat aturan pemerintah, keputusan Menteri Kesehatan, membolehkan anak suntik meningitis di klinik swasta dengan kriteria begini-begini, selanjutnya dibuat teknis. Jadi Bang, mudah jemaah. Dulu Bang, orang Pangkalan Bun harus kesampit. Oh iyalah. Suntik meningitis tadi itu. Baru suntik aja. Lumayan. Biaya pulang kan? Biaya suntiknya lebih mahal supirnya ini daripada suntiknya. Oh iya. Travelnya ongkirnya lah. Ongkirnya ke sana mahal. 400.000. 400.000. Arif ini kan pernah menaksir ke sampit. Berarti gara-gara meningitis. Gara-gara vaksin. Itu kejadian Bang kita. Termasuk Bang ini yang imigrasi di Pangkalan Bun ini kan. Itu termasuk ulun ikut mendesaknya. Intinya begini Bang sebenarnya. Siapapun menjabat, apapun jabatannya, apapun fungsinya sebenarnya ini. Bahwa secara personal kita yang memiliki jabatan ini tadi Bang bisa menjadikan jabatan ini sebagai lahan kebaikan. Nah, itu aja sih semestinya Bang. Jadi tidak memandang dia di DPR, di DPD, di MPR, DPR kabupaten provinsi, tapi dengan jabatan ini tadi, bepandernya sedikit masin. ya. Kalau menurut ulun, itu aja Bang sebujurnya. Tapi ya itu ibaratnya sama kayak lading, Bang, kita tuh bisa dipakai ke menyembelih ayam, memotong bawang, bisa juga sama begal. Ya, bisa artinya sama kan membunuh bisa. Digunakan penggunaannya itu Penggunaannya. Jadi ulun tuh melihatnya dari sisinya tuh subjektif. Tergantung kitanya. Jadi fungsi dan tugasnya sama mah sebujurnya tuh. Kalau dilihat dari berapa banyak yang diberikannya, itu kan bisa diukur. Aku jadi dewan beri itu tuh bukan ukuran, itu pekerjaan. Tapi bagaimana kebijakan itu diatur dengan jabatan yang bisa mempermudah orang lain, itu kira-kira lebih bagus jabatan begitu. Iya, bujur. Kalau cuma itu. Misalnya nih, Haji Rahman bepander lawan orang. Dibanding lawan kita bepander kan agak lain lah. Masin tadi. Ya, antara. Masin deh nah. Amunnya kami ini banyak mikirnya, biar-biarnya. Masin tadi teh. Itu Bang tebang yang bagusnya itu sebujurnya. Nyaman kan cucurnya nih kamanya. Nih Kang. Wadai kocor. Nyaman kabar ini Kang. Pas pokoknya hari panas. Apa yang hari panas, hari dingin, ini hujan. Hari panas tuh sebenarnya minum ini, minum es teh. Tapi pas ulun nih Gerbang Haji tadi karena aku minum es teh aja. Salah nyaman Mbak es lah. Wadai cucur lah. Ini di mana aja orang membolinya nih kesannya? Di mana deh? Di situ mah tadi di belakang kantor kita nih. Endorse. Cucur TBK yang mulai. Cucur TBK lah. Ini sudah tutung hujan nah ulun permisi dulu lah. Boleh kah? Aja mau harap belaga lanjut bukan pian iya kan. Jam berapa sekarang nih? Setengah lima baru. Sedikit lagi udah habis sudah. Nah, kita dulu tahan dulu, jangan kemana-mana dulu kan. Apalagi? Ulun nih hendak memadahkan bahwa ke pemirsa kita nih, kawal-kawal kita nih, para sahabat kita nih bahwa kita ini apa yang sampai tadi kan keringat lagi bahwa jangan kada ingat melihat acara ini nih Pandana Warung. Tiap hari apa
Hari Kamis. Hari Kamis. Nah, Tapi ini kena eksklusif nih. eksklusif lah. Eksklusif. Masalahnya ada Bapak Ini kisah. Haji Ada Pak Muhammad Haji. Rahman. Haji Muhammad Rahman Ebol. Nah, beliau ini anggota DPD RI utusan Kalimantan Tengah. Iya. Nah, Ulun nih bangga sekali bisa mengundang Sidin. Ini Iya, ribuan iya, nih. iya. Ini nih, ditelepon kada mangkat Sidin nih. Tapi Ulun datangi ke rumah, Ulun dibari minum, dibari Iya. coklat Arab lu. Nah makanya loh hitungannya nih terkejut tadi pas orang datang ke sini. Niatnya kan oleh hujan loh. Iya. Timbul-timbul apa? Ada Sidin di sini. Iya. Nah, pas Tadi tuh pas berpayung di luar. Pas tuh ada Sidin lewat. Nah, sekalian wes dulu singgah Di kiaunya. Singgah sekali bawa ke sini. pas bujur karena aja deh. Rupanya Arif tadi habis menukar wadah ini tadi depannya. Ada kawan begelegak. Itu kan. Nah, makanya lancar-lancar pengen. Biasanya ya mulahkan kupenya merang-merang. Ulas orang makanya. Ayo, Om, Ayo. kawan-kawan. Oke. Nah, jangan keringet lah. Pokoknya like, komen, subscribe lah Ya. channel kita ini di Borneo News Digital lah. Ya, Borneo News Digital. Di YouTube-nya Borneo News Digital. Nah, ada juga Instagram beliau tuh, follow apa Iya, namanya? iya, Muhammad Rahman. Muhammad Rahman. Kena Nah, ditampilkan di bawah. ada Iya. di bawah tuh kena IG-nya. Nah, Ulun Adip Game. Ya. Yuda Meng. Ulun Muhammad Rahman. Ya, assalamualaikum kawan-kawan seberataan. Ya. Assalamualaikum.